Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah senang sekali hari ini saya Fainizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kiai? Menyenangkan, sehat, bisa ketemu dengan pemirsa lagi di Gapai Kemuliaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua juga bahagia sekali bisa ketemu lagi dengan gurunda kita untuk menimba ilmu agama. Nah, pemirsa tentunya Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Bahasan pertama kita kali ini adalah terkait kecanduan judi online. Bolehkah pasangan menggugat cerai? Nah, ini konteksnya dengan apa yang terjadi belakangan ini ya Kiai ya. Biasanya kalau terjadi ada yang judi online, baik itu suaminya ataupun istrinya, kemudian yang menjadi korban adalah keluarganya. Karena biasanya yang berjudi online itu nanti temperamental begitu ya Kiai ya. Karena mungkin uangnya sudah habis, akibatnya keluarganya yang menjadi korban. Baik itu kekerasan fisik maupun juga tidak mendapatkan nafkah. Kalau ini terjadi dalam satu keluarga Kiai, bolehkah istri ataupun juga suami dari seseorang yang kecanduan judi online ini menggugat cerai Kiai? Yang pertama, kewajiban masing-masing pasangan itu kan menyempurnakan Mbak Eva. Jadi dulu Quran itu kan bilang pasangan itu kayak pakaian. Saya menjadi pakaian buat istri saya dan istri saya itu menjadi pakaian. Filosofi pakaian itu kan menutupi. Artinya kekurangan yang ada dalam diri istri saya itu saya tutupi dengan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang tidak bisa saya lakukan dan menjadi kekurangan saya itu dilengkapi oleh istri. Melakukan judi online atau judi dalam bentuk apapun itu sesuatu yang diharamkan oleh agama, merusak sendi-sendi kehidupan suami istri maupun sebagai individu. Oleh karena itu, ketika ada pasangan yang terjerumus ke sana, yang pertama itu pertanyaannya bukan bolehlah cerai. Tapi cinta itu kan saling melengkapi. Sejauh mana keduanya saling mengingatkan. Ketika tidak bisa diingatkan oleh pasangannya, bisa jadi kan diingatkan oleh orang lain. Mungkin lapor sama mertuanya, sama orang tuanya, atau orang yang memiliki wibawa di depan masing-masing pasangan. Itu yang pertama harus dilakukan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun menyelamatkan rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat dipuji di dalam agama. Yang kedua, kalau sudah dalam tahap membahayakan, ya misalnya nanti terlibat hutang, yang hutang itu sangat-sangat mengganggu privasi istri atau suami atau anak-anak dan sebagainya, dan ini sudah dinasehati tidak mungkin, maka di dalam agama itu Allah kan ciptakan semua yang ada di alam semesta itu wawadu'al mizan, ada timbangannya. Timbangan ini Mbak Eva akan berbeda antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Kalau ada satu pasangan yang merasakan tingkat kerusakannya itu sudah sangat membahayakan, maka perempuan ini boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, jadi prinsipnya gini loh. Agama itu bilang gini, semua istri yang meminta dicerai oleh suaminya pada sesuatu yang dalam bahasa hadis Nabi itu fi ghairi ma bihi ba'sun, yang itu bukan karena perkara yang esensi penting, maka dia diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu ancaman. Tapi logikanya, kalau dia meminta cerai karena ada alasan yang dibenarkan, maka ini juga menjadi satu kebaikan. Kan gini, kalau sesuatu itu dikerjakan haram dapat dosa, berarti kalau itu sebaliknya kan harusnya dapat pahala. Maka kalau dia ingin melakukan gugatan itu boleh, tetapi dia bisa membuktikan pada tahapan apa
Kan kalau sekali taubat kan masa kemudian harus bercerai. Iya. Bahkan Quran yang meninggalkan sholat saja, itu pasangan nggak boleh langsung cerai. Karena ada satu dua hal nggak sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastobir. Disuruh sabar. Sampai dia bisa kembali beribadah kepada Allah. Nah, kalau dia masih kena judi online-nya satu dua, kemudian tidak membahayakan rumah tangga, cintailah pasangannya. Jangan sampai kalau ditinggalkan malah dia semakin terjerumus ke dalam kesesatan maksiat judi tadi. Tapi kalau dia yang merasakan istrinya sudah nggak bisa lagi dengan pasangan seperti itu, membahayakan keuangan keluarga, membahayakan aset masa depan anak misalnya, maka itu boleh dilakukan. Nah, sejauh mana kalau begitu kesabaran itu harus dimiliki pasangannya, Nah, Kiai? itu ukurannya kan beda-beda, Mbak Eva. Bisa dari faktor hati masing-masing pasangan, bisa juga dari faktor lahiriah. Oke. Mungkin orang yang hartanya banyak itu punya kesempatan sabarnya lebih panjang. Misalnya nih ya, contoh yang paling mudah, suaminya terlibat judi online sampai kehilangan satu mobil, tapi mobilnya masih 5. Nah, cinta dia bilang, Mas, lihat, gara-gara main judi online, mobil sudah hilang satu. Apa perlu mobil hilang yang kedua? Sadarlah, Mas. Tapi kalau nanti sudah sampai pada tahapan mobil yang ketiga, keempat, dia merasa berbahaya, masa depan anak-anak kehilangan semua. Ini bahkan berbahaya untuk ketentraman rumah tangganya, diajukan itu. Itu sah saja dan boleh dilakukan. Termasuk apabila misalnya pasangan itu mengalami KDRT, itu diperbolehkan sekali Boleh ya, Kiai, ya? diperbolehkan. Atau bahkan mengambil harta suaminya dengan niatan menyelamatkan. Oke. Kan ada suami yang uangnya banyak sampai lupa kalau punya aset. Tapi istrinya biasanya tahu. Nah, itu diamankan dulu. Itu diamankan kalau bukan untuk dia belanja nih sama shopping. Tapi niatan dia untuk masa depan anak-anak. Itu berpahala loh Mbak Eva. Oh, suami saya kalau tahu nih depositonya masih ada di situ, diambil, dicairkan. Sertifikat depositonya saya umpetin nih. Untuk siapa? Untuk anak-anak masa depan, untuk mereka menikah, untuk mereka dapat pendidikan. Itu bisa diusahakan nggak? Kalau dia masih bisa mengamankan ini dulu, itu jangan langsung cerai. Karena kan tidak ada bahaya yang besar betul. Nah, justru dia dorong suaminya. Mungkin kalau uangnya banyak, suaminya ajak umroh, ya, suaminya ajak ngaji. Oh, dibuat kegiatan yang mendekatkan dia. Misalnya anak-anak di sekolah yang punya kegiatan keagamaan baik. Ya, begitu ada undangan wali murid hadir, bapak yang suka main judi ini suruh hadir. Siapa tahu dia melihat anaknya tampil baik, masa sih anaknya sesoleh itu bapak nggak malu, kan itu bisa dilakukan. Tapi kalau dia sudah sampai pada tahapan emergensi, sampai rumah terancam disita dan sebagainya, dia kemudian mengajukan gugatan cerai agar implikasi hukumnya itu tidak terkait dia lagi dan anak-anak, itu boleh dilakukan. Oke. Yang jelas harus ada ikhtiar dulu begitu ya, Kiai, ya, untuk mengajak pasangannya untuk keluar dari lubang hitam judi online itu. Nah, Kiai, kita melanjutkan soal tadi, kalau sampai terjadi perceraian. Nah, ini bagaimana kemudian tanggung jawab menafkahi anak, Kiai? Kita akan bahas, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.